Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kelas Bukina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran dispersi atau ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran itu adalah sebuah ukuran yang menilai seberapa jauh data-data itu menyimpang dari nilai pusatnya. Nah, di ukuran dispersi ini kita akan mempelajari tentang 4 hal ini. Jadi ada jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, kemudian ada variansi dan simpangan baku. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jangkauan dan simpangan rata-rata. Nah, yang pertama ini adalah jangkauan. Kalau jangkauan sendiri ini sudah kita singgung pada video di distribusi frekuensi. Jadi jangkauan itu merupakan selisih antara nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Nah, untuk jangkauan itu ada jangkauan data tunggal dan ada jangkauan data kelompok. Untuk jangkauan data tunggal ini adalah ini ya, nilainya adalah nilai terkecil ke nilai terbesar yang sudah diurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari jangkauannya itu xn dikurangi x1 atau xmax dikurangi xmin. Jadi ini data terbesar dikurangi data terkecil. Sedangkan untuk data kelompok ini ada dua cara untuk menentukan jangkauan data kelompok. Yang pertama itu kita mencari selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Kemudian yang kedua ini merupakan selisih batas bawah kelas tertinggi dengan batas bawah kelas terendah. Nah, untuk contohnya ini yang jangkauan data kelompok ya, karena yang data tunggal pasti di distribusi frekuensi kemarin sudah paham semua contohnya. Nah, ini saya menggunakan dua cara. Kita pakai cara yang pertama. Tadi kan yang pertama itu selisih titik tengah kelas pertama dan kelas terakhir ya. Nah, untuk titik tengah kelas pertama itu kan 112 ditambah 120 dibagi 2. Ini nilainya adalah 232 dibagi 2 itu 116. Kemudian yang terakhir, ini yang pertama, kemudian ini yang terakhir ya. 166 ditambah 174 dibagi 2, 340 dibagi 2, ini 170, sehingga ringnya atau jangkauan itu 170 dikurangi 116 sama dengan 54. Atau ini yang cara pertama. Kemudian yang cara kedua, batas bawah kelas terakhir dan batas bawah kelas pertama. Jadi batas bawah itu yang ini sama ini. Jadi ini yang kelas terakhir, ini yang kelas pertama. Jadi itu tinggal mengurangkan R-nya, berarti 166 dikurangi 112, hasilnya adalah 54. Jadi ini dua cara untuk menentukan jangkauan data kelompok. Kita lanjutkan ke simpangan rata-rata. Nah, kalau simpangan rata-rata ini merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, untuk rumusnya ini ada data tunggal dan data kelompok. Kalau data tunggal ini jadi ini sum jumlah dari data dikurangi data ke I dikurangi rata-rata hitungnya, kemudian dibagi banyaknya data. Ini di harga mutlak ya, jadi nanti harganya pasti positif. Kemudian yang data kelompok ini dikalikan dengan frekuensi, jadi data ke I-nya dikurangi rata-rata hitung dikalikan F, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data ini merupakan jumlah frekuensi. Kita akan coba langsung ke contoh soal. Ini adalah simpangan rata-rata data tunggal. Yang pertama kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi itu 20 ditambah 30, 50, 70, 80, kemudian dibagi, karena banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini dibagi 5, ketemu ini 250 dibagi 5, rata-ratanya ketemu
50. Nah, tadi SR itu rumusnya adalah jumlah XI data ke I dikurangi rata-rata hitung dibagi N. Sehingga ini kita hitung satu persatu. Mulai dari 20 ya. Jadi 20 dikurangi rata-ratanya 50 harga mutlak, ditambah karena sum itu penjumlahan 30 dikurangi 50 ditambah 50 kurangi 50 ditambah 70 kurangi 50, kemudian yang terakhir adalah 80 dikurangi 50. Ini jangan lupa dibagi N-nya 5. Nah, harga mutlak itu pasti positif. 20 kurangi 50 kan negatif 30, tapi karena ada harga mutlaknya ini jadi positif. Kemudian ini 30 kurangi 50 negatif 20, harga mutlak berarti jadi positif. Ini 0, kemudian ini 20, dan yang terakhir 30 dibagi 5. Nah, ini jumlahnya 100 dibagi 5 sama dengan 20, sehingga untuk simpangan rata-rata data berikut ini adalah 20. Nah, kita lanjut ke contoh yang data kelompok. Nah, ini tentukan simpangan rata-rata data modal 40 perusahaan pada tabel berikut. Nah, untuk mengerjakan simpangan rata-rata data kelompok, kita harus membuat tabel kerjanya. Nah, tabel kerja seperti ini. Jadi, tadi kan datanya cuma ini ya, modal sama frekuensi. Kita harus mencari titik tengahnya. Nah, titik tengah ini sama di min, median, modus ya. Kita tinggal jumlahkan 112 tambah 120 dibagi 2, ketemu yang ini. Berikutnya, kelas-kelas berikutnya juga gitu. Setelah itu, kita cari yang kolom berikutnya. X dikurangi X rata-rata. Nah, X rata-rata ini kita sudah cari sebelumnya. Jadi, kalau misalnya ini nanti berupa data yang belum kita cari rata-ratanya, berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu. Fx dibagi F ya. Jadi ini 5621 per 40. Jadi data ini adalah data yang sama dengan video ketika kita mencari min, median, modus ya. Di ukuran pemusatan data kelompok, rata-ratanya sudah ketemu 140,525. Kalau nanti belum ketemu berarti harus dicari terlebih dahulu menggunakan rumus ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. X dikurangi X rata-rata di harga mutlak, berarti ini 116 dikurangi 140,525. Kemudian di harga mutlak berarti hasilnya harus positif, ketemu 24,525. Kemudian yang ini 125 dikurangi ini 140,525, ketemu ini 15,525, dan seterusnya. Jadi yang pada kolom ini itu nilainya positif semua ya. Nah, setelah ini ketemu, baru kita membuat kolom yang satunya lagi. Kolom yang terakhir, F dikali harga mutlak X dikurangi X rata-rata. Jadi ini 24,525 dikali 4. Kemudian yang ini 15,525 dikali 5, hasilnya ini, dan seterusnya. Kemudian kita total. Nah, ketemu totalnya 455,850. Nah, kemudian SR-nya tadi rumusnya adalah sigma atau sum F dikali X min X rata-rata dibagi N. Nah, ini F kali X min X rata-rata kan sudah ketemu totalnya 455,80. N-nya adalah jumlah frekuensi, sehingga ketemu 455,850 dibagi 40 itu 11,396. Oke, baik, itu tadi adalah pembahasan mengenai simpangan rata-rata dan jangkauan untuk data tunggal dan data kelompok. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.